يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب شيئا فهو عبده. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kami muliakan dan kami takdimi para habaib, para sesekuah, wabil khusus amunan amin kita bersama Amin Mu'adid hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah selalu menjaga umur beliau, amin ya rabbal alamin. Dan sahibul bait Al-Habib Abdurrahman bin Umar sekeluarga, semoga Allah selalu menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan yang lain dan semuanya, kita semuanya, semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dan dibatikan dalam keadaan husnul khatimah bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah barusan saja kita sudah selesai memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada seberapanya pujian kita, paling tidak kita mulut kita, lisan kita berzikir untuk menyebutkan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata dalam satu hadis yang sangat populer, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man tukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Orang yang paling keren, orang yang paling keker, orang yang paling apa? Berkek. Ya. Paling keren itu ya. Orang yang ketika namaku disebutkan dan di situ tidak membaca selawat kepadaku. Makanya Nabi mengatakan orang yang kelak besok paling dekat sama aku bukan maaf, bukan yang banyak salatnya, bukan puasanya, zakatnya dan sebagainya, tapi orang yang paling dekat denganku, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Aqrabun nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaiya salatan. Paling dekatnya orang besok bersamaku orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Makanya para sholihin, para aulia, mereka mendapatkan tingkat yang tinggi di sisi Allah, tidak lain tidak bukan karena wiridan lainnya, tapi wiridan yang namanya wiridan salawat. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Bang Rasulullah Taufik radhiyallahu taala, seorang cicit dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, angkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Beliau setiap harinya membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak katanya saja. Kata beliau, kan beliau mengatakan, "Mana ada amal? Kami tidak punya amal, tidak punya apa yang itu." Tahu ternyata tidak sedikit menurut beliau 25.000 tiap hari. Membaca Allah kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala 25.000. La ilaha illallah 25.000. Ini bacaan lain salawatnya. Mereka baca salat duha seperti kita insya Allah salat duha mungkin 2 rakaat, 4 rakaat. Beliau mengerjakan salat duha setiap hari 8 rakaat. Hanya bedanya dengan kita, kalau kita baca kulhu, baca kul a'udzu binnas, ini surat-surat favorit kita gitu. Li'ilah fi quraisin a'tayna kita. Beliau tidak. Beliau setiap salat 1 rakaat 1 juz. Jadi duha saja sudah 8 juz. Salat malamnya 10 rakaat, 10 juz. Radhiyallahu ta'ala. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau? Tawadhu'nya beliau, atau malah sangat sedikit sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, malah amal. Karena dia punya amal yang akan diajukan kepada baginda Muhammad. Kita tidak punya amal yang akan diberikan kepada ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawadhu.
Tawadhu, dan ini memang sangat karim. Orang karim mengatakan ketika memberi sesuatu dia merasa sedikit, bukan merasa banyak. Tapi yang diberi harus mengatakan merasa banyak. Orang yang leda itu ketika memberi dia mengatakan walaupun dia banyak menurut yang diberi, tapi menurut pemberinya dia selalu mengatakan ya Allah minta maaf sedikit. Padahal menurut yang diberi luar biasa. Sama dengan kita. Rasulullah nggak butuh sama salawat kita. Maaf. Kenapa? Karena Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat sudah bersalawat. Untuk apa? Salawat kita. Ternyata Allah menyuruh kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bercerita, Allah menginformasi kepada kita. Ketahuilah, sesungguhnya Allah aku, pemilik Muhammad, pencipta Muhammad, bersalawat kepada Muhammad. Malaikatku bersalawat kepada Muhammad. Yang pasti malaikatku lebih bersih dari kita. Kan kita kan tidak pernah berdoa. La yasunullah ma'amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berdosa. Sangat suci luar biasa. Sujud dan rakaat, ahli sujud, ahli ruku, ahli luar biasa. Ini sifat-sifatnya malaikat. Beda dengan kita yang penuh dengan begini dan sebagainya. Campur-campuran, aduk. Makanya kita kadang-kadang miris ketika kita baca maulid, hanya sebulan sekali baca selawat, ya Allah. Alhamdulillah al-fakir baca selawat. Ini bukan apa namanya, bukan riaan dan maaf. Anda harus dulu. Kami baca selawat ya Allah, kemarin baca selawat hanya segini. Tapi alhamdulillah hari ini dari Sunnah sampai ke Sampang bisa baca 2000. Ini syukur kan? Saya syukur. Wa ma bi nikmati rabbika fahaddits. Jangan niru saya, niru fulan. Habib Abdullah ada baca la ilaha illallah 1 juta tiap hari. Ini Habib ya Allah. Terus kita mana? Kalau Imam Ali Zainuddin bin Husain sama namanya. Saya fakir Ali Zainuddin bin Husain. Bin Ahmad. Itu Ali Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. As-Sajjad. Dijuluki As-Sajjad, ahli sujud. Karena setiap hari beliau sholat 1000 rakaat. Ini jatuh-jatuh kita. Ini aulia. Terus kita apa? Kita kan syukur alhamdulillah sudah bisa baca maulid. Ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita kata diri ingat ya Allah baca alhamdulillah masih syukur. Saya ingat ada hadis luar biasa terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Musa bersatu saat berjalan. Ketika berjalan naik kudanya, turun dari kudanya, ketemu subhanallah mau turun ketemu sama cacing. Cacing binatangnya sangat jijik kan? Tak ada yang berindas. Akhirnya subhanallah manusia gitu. Imam Pesennya Musa mengatakan, ya Allah cacing. Dia dengar sampai Nabi Allah Musa sama cacing. Kenapa ya Nabi Allah? Kenapa wahai Nabi? Kau jijik dengan aku? Kau jawab Nabi Allah Musa. Langsung berkata si cacing, iya, aku memang diciptakan sama Allah menjijikkan. Tapi harus kau tahu ya Nabi Allah Musa. Aku diciptakan sama Allah, mendapat tugas dari Allah setiap hari menjawab selawat kepada baginda Muhammad SAW 1000 kali. Pagi, malam suruh istighfar kepada Allah 1000 kali. Ya Allah. Kalau cacing. Ini urusan cabutan ya. Urusan Abu Rasulullah, Abil Rasulullah. Kalau mati. Ini urusan cabutan kan. Kita tidak ada apa-apanya, maaf. Karena kita apa ya, cucunya lebih banyak, betul begitu. Al-aqrabun awla bil ma'ruf kata Allah. Orang yang paling dekat, keluarganya, kerabatnya lebih pantas untuk membantu, untuk menyuarakan begitu. Makanya ketika ulama kita, maaf Habib alim, pasti akan menang kepada siapa-siapa. Nabi mengatakan, alim Quraisy ya'lu arba'ul ardh. Orang alim dari orang Quraisy akan mengalahkan semua apa yang ada di bumi. Ada punya keistimewaan. Dan Habib itu punya keistimewaan. Karena kita kadang-kadang keistimewaan itu tidak dipekerjakan, dilakukan sebagaimana mestinya. Gampang sebenarnya kita, mau menjadi wali gampang kita. Nanti kita kadang-kadang dia tak tahu caranya hobi, atau tahu caranya malas. Nah, itu penyakit malas. Malas. Semoga kita dijauhkan dari penyakit malas. Ini
Ini urusan apa juga? Urusan cacing. Kita kalah sama cacing. Urusan pembelaan kepada baginda Muhammad SAW kalah sama paten. Ada paten. Bukan ada paten. Di zaman Tonggolan ada paten. Di situ paten ini di Italia, Telekom di sebelah sana. Di situ ada seorang Kristus, seorang Paulus dai, apa namanya? Pastornya dia mengajar, berbicara, cerita. Karena di situ ada satu orang Muslim murtad, bangga, diberitakan, diceritakan. Ini ada Muslim murtad. Ini begini. Kenapa? Karena Muhammad begini. Ngejek Nabi Muhammad SAW. Ngejek Nabi Muhammad. Terus sampai terus. Akhirnya ada orang mengatakan, ada paten ngasih isyarat surga pukul terus. Akhirnya maksa-maksa gitu paten lepas dari talinya. Entar apa namanya? Kapas tuh tabrak. Dia aram sama masyarakat, sama yang hadir. Ditarik Zibeleng, tidak merasa si pastor mungkin. Terus masalah gimana? Kamu gara-gara tidur ke siapa? Pate cara buta terima. Bagi jadikan buta terima. Pate ini kan buta terima. Jelas. Akhirnya tarik. Oh enggak, kata pastor. Ketika pastor ikan lo di masyarakat, kamu ditudingkan. Udah ini salah paham, saat anak tuti kepada dia, padahal tak tuti kepada dia. Terus akhirnya pakun si pastor nambah molek Rasulullah SAW, cengeng Rasulullah. Udah Muhammad begini, Muhammad begitu dan sebagainya. Akhirnya lepas lagi dia. Si pakai itu ekakan di pakai sampai pakai, terkam sampai mati. Di saat itu subhanallah, orang-orang Kristen di saat itu semuanya masuk Islam. Gara-gara paten. Gara-gara apa? Paten. Pertanyaannya gitu. Ini pembelaan seorang binatang yang maaf yang tidak ada harga di mata kita. Paten najis, paten sudah binatang paling sudah. Ini pembelaan kepada baginda Muhammad SAW. Aina nahnu, mana kita kan? Nabi dihina, Nabi diini, Nabi yang ya Allah. Kenapa? Maaf, karena kita belum tahu siapa Rasulullah SAW. Minimnya kita kepada baginda Muhammad. Maaf kita kadang-kadang pada macam molot, tapi tak apa isinya. Bagus bukan kita bagus, tapi sekali-kali coba kita baca terjemahannya Habib Ali Hashim. Kenapa Habib Hashim mengarang kita? Habib Hashim mengatakan di dalam Amin mengatakan lanta fi mi'syarah la subhanallah kan satu parah. Kata Imam kata sama-sama kata Ali Hashim mengatakan wa in kanatil al-sul la tafi bi usri mi'syari awsaf dzakal mawsuf. Walaupun aku menulis ini katanya tidak bisa, bukanlah sepersepuluhnya bagi Rasulullah. Hal itu apa? Tashwiqan lisani, untuk membuat rindu hati-hati kita kepada baginda Rasulullah. Biar mengenalkan diri Rasulullah, siapa sih Rasulullah, bagaimana jasanya Rasulullah, bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita, sampai tolak ukur iman kita kepada untuk ukur iman seseorang, bagaimana cintanya kepada baginda Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam hadis yang terkenal, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian, bahkan tidak ada imannya kalian, tak ada imannya sudah. Tapi iman pertama katanya ada gunanya. Sehingga aku Muhammad SAW lebih kau cintai dari abangnya. Dari berenang, dari kesana, dari tubuhnya. Kita po ambu amolot. Muka jomo, muka anu katanya. Hatta aku ahabba ilaih min walidi, dari abahnya. Abahnya sakit, Rasulullah songkan, aman abah sakit. Abah sedih, Rasulullah sedih, aman abah sedih. Itu artinya. Apa boleh anak? Min walidi wa waladi wa nas ajmain. Ketika hadis yang terkenal ini
seorang imam, Khalifatul Rasulullah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu yang sangat gagah, yang kuat luar biasa, yang imannya luar biasa, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku, ibuku, segalanya aku lebih cintai, tapi diriku kok tidak. Masih aku lebih mencintai diriku daripada dirimu. Apa artinya diriku lebih aku cintai daripada dirimu? Lebih baik kau mati dibanding aku yang mati. Tapi kalau secinta diriku kau lebih aku cintai, nah cintai apa? Dirimu kau lebih aku cintai, lebih baik aku yang mati dibanding Rasul. Datang kepada Rasulullah, ayahku, ibuku, segalanya lebih kau cintai daripada mereka. Tapi diriku tidak, belum bisa aku ya Rasulullah. Nabi bilang jelas menjawabnya, tidak sempurna imanmu ya Umar. Dia capai sempurna. Nangis Sayyidina Umar karena mendapatkan coretan merah. Ini merah. PKI coba, kan merah baju begini. Udah sampai merah versi. Merah itu coba dapat merah dia. Dapat merah. Akhirnya sudah datang lagi. Saya Umar tetap sampai ketiga kali Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan baru merasa. Iya ya Rasulullah, ayahku, abahku, anakku, semuanya, bahkan diriku, kau lebih aku utamakan. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna iman belum. Akhirnya setelah Sayyidina Umar, semua para sahabat menjadi begitu. Makanya badannya sahabat itu murah untuk Rasulullah SAW. Murah betul. Ada cerita yang sangat mengesankan, subhanallah, diceritakan oleh ashabus sunnah, oleh para ulama orang sunnah wal jamaah, para kitab-kitab di kitab-kitab diceritakan ada seorang laki-laki buta matanya, anak buta matanya. Dia punya istri namanya Ummul Walad. Ummul Walad itu istilah kepada seorang suami yang mengawini budak, kemudian punya anak, akhirnya ibunya menjadi merdeka. Istilah bahas di hadis itu dinamakan Ummu Walad, ibunya anak-anak. Berkatnya anak-anak mereka merdeka. Dia membantu budaknya pertama kali, makanya budaknya dilatih ya sudah sampai dia merdeka karena sudah punya anak, tetap dia ada diri tuannya, sayyidnya. Tapi subhanallah, si perempuan ini punya kebiasaan kotor sama baginda Muhammad Rasulullah. Nyale, mesowe. Anak ini, si suami ini, si buta ini selalu ngomong kepada si istri ini, jangan deh, sudahlah, itu Rasulullah, hati-hati, udah dimakan, dokter ada dok, kadoko ada dok, ini ada dok terus. Sudah nak, sudah Pak Bunda tak kuat. Sudah tak kuat waktu, sudah tahan. Akhirnya si buta ini makan TV kadoko, ibarat menaja pol di kasur, akhirnya satu anak racun, buta dia pada bisa bebenah kasur. Akhirnya subhanallah, ada dulu dua ini, karena itu tertua kita tahu. Tebus mati. Akhirnya dia nyesal. Tidak. Tegar dia. Langsung setelah meninggal dulu nyaris ke Rasulullah SAW. Ternyata berita sudah nyampe kepada Rasulullah SAW. Di sini ada orang tak mikir, kata Rasul, begini, membunuh anaknya, membunuh istrinya. Apa katanya? Ternyata si orang itu sudah datang di situ. Aku orangnya ya Rasulullah. Datang Rasul, aku orangnya ya Rasulullah. Nyaris. Gula mau klarifikasi sama aku ya Rasulullah. Tahu ya Rasulullah. Dia setiap waktu ya Rasulullah. Dia ada waktu selalu bilang kau ya Rasulullah. Padahal aku butuh dia. Dia saya lihat di situ. Gula ya Rasulullah. Dia saya mau pakai gula. Dia saya mandi gula. Dia selalu menuntut. Kan luar biasa. Dia saya alat ini, dia saya nonton, dia saya membaik, dia saya mandi, dia segalanya dia. Tapi hilang lenyap karena mengganggu baginda Muhammad SAW. Ini cinta.
cinta. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan menjadinya budaknya sesuatu. Makanya jangan salah, jangan menjadi budak. Jadilah budaknya baginda Muhammad. Jadilah budaknya baginda Rasulullah. Cintailah Rasulullah sebagaimana mestinya. Rasulullah ketika mengatakan cintailah aku, itu bukan perintah Rasulullah, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah Allah. Karena Allah menyuruh atiullah wa atiur Rasul. Dalam hadis yang terkenal juga Rasulullah pernah mengatakan, ahibbullah bima yuhibbu min ni'ami. Cintailah Allah karena Allah yang telah memberikan nikmat kepada. Terus wahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku karena cinta Allah kepadaku. Jadi kita mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah. Terus hadis yang terkenal terusannya, wa ahibbu ahla baiti, dan cintai ahlul bait. Lihubbi, karena cintaku kepada mereka. Syukur alhamdulillah kita jadikan ahlul bait, karena orang mencintai kita hukumnya wajib. Tapi yang betul, senangkan hati baginda Muhammad SAW. Datukku dihina di depan orang lain, saya tuntut, mana habaib? Jangan-jangan bukan cucunya Rasulullah untuk ini. Rasulullah diganggu, Rasulullah digini. Kenapa? Hanya hadis Iblis yang sangat terkenal. Ketika berani luar biasa hadis Iblis. Maaf ini ya karena sudah akan menjadi Iblis ini. Sudah ini harus tuntutan. Kita harus katakan. Saya setiap pengajian dari malam Al-Fakir pengajian di Pamekasan. Boleh persis kena ketua suku bilang. Karena Jabir Rahman, ya Allah, takut pusat standar dari FPI, takut kita. Karena kita sangat FPI dibutuhkan. Sampai ada makalah orang wartawan senior mengatakan orang mau masuk FPI perlu hidayah. Orang mau masuk FPI. Ini orang karena wartawan senior. Pak Arif Sapal Widodo sama bukan Joko Widodo, Pak Arif Sapal. Dia mengatakan di antaranya orang mau masuk FPI perlu hidayah. Kenapa? Kan ada baiat. Siap mati. Siap ini. Jadi kalau antum belum masuk, berarti belum dapat hidayah. Mungkin. Dan Al-Fakir selalu mengatakan, kenapa kita tegar jalan FPI? Karena Al-Fakir sudah masuk kemana-mana. Al-Fakir 20 tahun, 4 periode di NU. Di MUI 2 periode, 10 tahun. Tapi tidak ada kenikmatan seperti kenikmatan ketika Al-Fakir ada di FPI. Bagaimana cintanya, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Lakan ibu membawa betul. Bagaimana perjuangannya Habib Rizik, seorang Habib, pejuang, tidak punya partai, bukan ada urusan jabatan dan sebagainya, sampai diusir. Itu tidak bukan salah satu dari cucu Rasul yang terbaik untuk di Indonesia. Mau dibunuh, membela Rasulullah, mau dibunuh tak? Di beberapa kali Habib Rizik tak mentar, di sniper Malik, Fulus, At-Taitiyah. Pondoknya mau dibangun, pondoknya 78 hektar pondoknya. Mau dibangun dari PAUD sampai mahasiswa. Jangan turun untuk membela aksi Ahok itu. Ini perjuangan luar biasa. Makin dia kita, ya Allah, kita bisa juta tanda, kita beli 10 tanda, kita beli boleh tambah 15, ketok. Lompat. Berat itu kan waktu berat. Bukan hanya kepada kiai, kepada kita katakan alhamdulillah. Makanya itu luar biasa, ngeri luar biasa. Ini Habib, apalagi Habib ada ta'in minallah, ta'in minal Rasulullah. Ada dukungan langsung dari baginda Muhammad SAW yang ramai difiralkan terakhir. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, Habib Saleh mantu dari Habib Abdul Qadir, Abdul Qadir Al-Faqih. Dia ketemu dengan baginda Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan salam kepada Habib Saleh. Ya Habib Saleh sampaikan salam kepada Habib Rizik. Aku sangat senang, aku merestui perjuangannya. Sampai ada seorang
penceramah Habib Muhammad bin Ali dari Bekasi mengatakan, andai kata mimpi ini saja sudah kuat untuk kita untuk membantu Habib Rizik. Apalagi ada yang lebih dahsyat. Wallahi saya sendiri yang mendengar dari anaknya si pemimpi. Dan ini juga viral di YouTube. Setiap pengajian pasti bicara begitu. Biar kita tambah semangat. Walaupun saya sendiri, insya Allah akan berangkat. Kenapa? Ya, ketika persis Al-Fakir ada di Al Soleh Kantun, ketemu sama seseorang, nelfon kepada seseorang. Ketika kita nelfon kepada seseorang itu klarifikasi masalah sesuatu, akhirnya dia justru memberi hadiah kepada kita, hadiah bikin semangat hati kita. Apa katanya? Kata, ya Habib, bukan begitu ya Habib. Justru bagi dia datang kepada Abah, bilang sama Abah, ya Taifur, ati habaib, ati Habib Rizik. Hei Taifur, taatlah kamu kepada habaib secara umum. Terus taatlah kamu kepada Rizik, Habib Rizik. Kenapa ini ada perhatian khusus? Seperti ini pernah diutarakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah pernah mengatakan kepada kita, menyuruh kepada kita, jagalah sholat yang 5 waktu dan jagalah sholat wusta. Apa sholat wusta? Bukan sholat tambahan dari 5 waktu. Sholat wusta itu ada di 5 waktu. Nah, kenapa disebut kembali? Untuk lebih diperhatikan. Apa sholat wusta itu? Ulama mengatakan sholat asar atau sholat subuh. Bahkan di dalam hadis Nabi pernah mengatakan dengan jelas, asqalus sholat ala munafiqin sholat subuh. Paling berat sholat kepada orang munafik sholat subuh. Makanya Nabi mengatakan suruh jaga-jaga sholat subuh. Duhur gampang, maghrib gampang, isya gampang, subuh saya berat. Riwayat lain asar. Sholat asar itu berat karena sholat yang dipakai, yang dikerjakan setelah tidur pasti agak berat. Malas kita itu. Sama di sini. Andai kata Habib Rizik tidak disebut, sudah disebut di dalam, ada di dalam abad. Kenapa disebut Habib Rizik dimunculkan? Itu ada etika khusus, ada perhatian khusus. Lebih-lebih Habib Rizik. Ati habaib, ati Habib Rizik. Yang ini merinding hati Al-Fakir. Apa katanya? Li'anna kalamahu kalami. Karena omongan Habib Rizik adalah omonganku. Bukan main-main ya Habib. Bukan saya mau kampanye untuk ini, terutama untuk Habib sendiri. Kalamahu kalami, wa amrahu amri, dan perintahnya Habib adalah perintahku. Instruksinya Habib adalah instruksiku. Masih buat apa? Dan dia mengatakan, padahal si Muhammad bin Sabah tadi bin Alwi yang ada dulu, andai kata yang dari Habib sudah cukup, kata dia pada mungkin mendengar yang ini. Apalagi ada ini. Ya Allah. Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar mengatakan orang seperti Habib Salim Habib Rizik itu per 800 tahun akan keluar. Habib banyak alim. Habib alim banyak. Tapi Habib alim pemberani sampai apa Rasulullah ini Habib Rizik sekarang. Keimannya tidak usah diragukan lagi. Habib seorang Habib. Terus yang ketiga, pemberanian sampai depan sedikit, tidak usah masuk ke EP, doakan beliau. Saya punya wiridan khusus untuk Habib Rizik itu berapa ratus yasin untuk Habib Rizik sama dengan karena cinta, karena dia sudah kita tidak bisa seperti beliau. Syukur bisa ada beliau. Ini syukur. Monggo, ireng, ikhwan. Doakan Habib ketika baca ketika baca mulut, ketika baca latih, ketika kita duduk baca Habib, jangan lupa sampaikan Fatihah, berikan Fatihah, berdek tambah kuat, tambah dan sebagainya. Alhamdulillah, Al-Fakir setelah dilantik menjadi imam KM Madura, ternyata subhanallah, nggak ada organisasi yang banyak Habibnya setelah Robito. Ya Robito pasti Habib Habib. Ya Habib semuanya. Hatta imam-imamnya itu hampir semuanya Habib, 95% Habib semuanya imamnya. Di Jawa Timur temannya Habibmu Ami Hasan di Jambe, dulu juga Abdurrahman Bahdega, semua Habib semuanya.
anunya Habib Mahdi Al-Arshi, sekjennya Habib Abdullah Al-Haddad, bendaharanya Abdurrahman Al-Haddad, siapa namanya? Zamzam itu, Abdurrahman bin Hasan. Di sini nggak tahu DPW Hasan. Di sini ada Abdurrahman Khair saya lain. Anak kami Pak Bud, luar biasa gitu. Waktu punya manfaat Pak Bud sekarang itu. Moga-moga pertemuan yang singkat ini menambahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Monggo, Pak cintai Rasulullah sehingga kita akan mencintai segalanya. Ketika kita cinta ulama, pasti kita cinta kepada Rasulullah. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita cinta kepada Allah. Moga-moga pertemuan ini menambahkan cinta kita kepada Allah, Rasulullah, dan semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.